Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul, "Tidak Semua Yang Terlihat Itu Benar." Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Nama saya Nisa, dan saya menikah dengan Adit 6 tahun yang lalu. Pada awalnya, pernikahan kami penuh dengan kebahagiaan. Adit adalah seorang pria pekerja keras, penuh ambisi, dan sangat mencintai keluarganya. Ia seorang insinyur di perusahaan konstruksi besar, dan selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Aku, yang lebih memilih untuk mengurus rumah tangga, merasa sangat bangga memiliki pasangan seperti Adit. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, namun nyaman, di pinggiran kota. Lingkungan kami tenang, dikelilingi oleh tetangga yang ramah dan saling mendukung. Rumah ini adalah hasil jerih payah Adit, dan kami sering berbicara tentang masa depan, tentang anak-anak yang akan bermain di halaman rumah ini, dan tentang segala impian yang akan kami capai bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, kebahagiaan yang kami rasakan mulai berkurang. Masalah yang datang dalam pernikahan kami bukan datang dari hal besar atau keputusan yang salah, melainkan dari sesuatu yang sangat mendalam dan personal, keinginan kami untuk memiliki anak. Kami sudah mencoba berbagai cara, menjalani pemeriksaan medis, mengikuti pengobatan tradisional, bahkan melakukan percakapan terbuka tentang adopsi, namun tak ada hasil yang kami harapkan. Semua usaha kami tak membuahkan hasil yang diinginkan. Pada awalnya, aku tidak terlalu khawatir. Aku berpikir, mungkin belum waktunya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Setiap kali melihat teman-teman kami yang sudah memiliki anak, setiap kali mendengar tawa riang anak-anak tetangga yang bermain di halaman, hatiku terasa sesak. Aku mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa yang salah dengan aku? Mengapa aku tidak bisa memberikan apa yang Adit inginkan? Sebuah keluarga yang lengkap? Suatu malam, setelah kami selesai makan malam bersama, aku tak tahan lagi. Aku memutuskan untuk berbicara. "Adit," kataku, suaraku agak gemetar. "Kenapa kita belum juga punya anak? Apa kita nggak cukup berusaha? Aku rasa kita sudah mencoba segalanya." Adit meletakkan sendoknya dan menatapku dengan lembut. "Nisa, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu harus percaya, ini bukan salah siapa-siapa." Aku menghela napas, merasa semakin frustrasi. Tapi kenapa? Kenapa kita tidak diberi kesempatan? Apa ini salahku? Atau salahmu? Adit terdiam sejenak. Aku bisa melihat kesedihan di matanya, namun dia tetap mencoba untuk tenang. "Jangan salahkan diri kamu atau aku, Nisa. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kadang, hal-hal seperti ini memang di luar kendali kita." Tapi hatiku tetap merasa hampa. Aku merasa seolah-olah ada yang hilang, dan seiring waktu, aku mulai meragukan apakah Adit cukup berusaha atau jika ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku tidak pernah berkata langsung, tetapi aku mulai merasa semakin jauh darinya. Setiap percakapan yang kami lakukan, meskipun penuh cinta, terasa kosong. Aku merasa terperangkap dalam kegagalan kami untuk memiliki anak, dan itu merusak ikatan kami yang dulu begitu kuat. Semakin tahun berlalu, aku merasa semakin tertekan. Rasa kecewa itu semakin menggerogoti hatiku, dan aku mulai mempertanyakan apakah hubungan ini masih bisa bertahan tanpa anak. Padahal, Adit tetap penuh pengertian, meskipun tidak ada yang bisa mengubah kenyataan kami. Kami berdua berada di persimpangan, berusaha menjalani hidup bersama meski ada banyak ketidakpastian. Namun entah kenapa, aku merasa semakin jauh dari Adit. Suatu malam, aku mendekatinya dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi aku tahan. "Adit, apakah kamu masih mencintaiku?" tanyaku, suara tertahan. Adit menoleh padaku dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. "Tentu saja aku mencintaimu, Nisa. Itu tidak akan pernah berubah." Namun, di dalam diriku, ada keraguan yang semakin besar. Aku merasa seolah-olah aku sedang kehilangan dirinya, bahkan meskipun dia ada di depanku. Apakah dia masih merasa bahagia denganku? Dan apakah aku bisa terus menghadapinya jika perasaan ini tidak pernah berubah? Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup kami,
Meskipun kami tidak tahu bahwa perjalanan itu akan membawa kami ke tempat yang tak pernah kami duga. Setelah bertahun-tahun menjalani pernikahan tanpa ada tanda-tanda kebahagiaan yang lengkap, aku mulai merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak tahu harus kemana. Rumah yang dulu kami impikan sebagai tempat membesarkan anak-anak kami, kini terasa seperti ruang yang penuh dengan kesepian. Setiap sudut rumah yang dulunya penuh canda tawa, kini hanya diisi oleh keheningan. Tak ada suara langkah kaki kecil yang berlarian, tak ada gelak tawa anak yang mengisi ruang tamu. Hanya ada aku dan Adit, duduk bersama di meja makan, berbicara tentang hal-hal kecil, namun tanpa ada kehangatan yang dulu pernah ada. Suatu malam, setelah kami kembali dari dokter untuk pemeriksaan rutin yang lagi-lagi menunjukkan hasil yang sama, bahwa kami tak juga berhasil hamil, aku tak bisa lagi menahan beban yang ada di dadaku. Ada sesuatu yang membengkak di hatiku. Sesuatu yang tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Aku merasa terperangkap dalam ruang kosong ini. Aku merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah laut tanpa arah. Adit, kataku dengan suara serak, menahan tangis yang sudah lama terkunci di dalam diriku. Kenapa ini harus terjadi pada kita? Apa kita tidak berhak merasakan kebahagiaan yang biasa dimiliki pasangan lain? Adit yang duduk di sebelahku menghela napas panjang. Aku tahu dia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Namun, semakin lama, aku merasa dia semakin jauh. Aku merasa dia tidak lagi berbicara dengan hatinya, melainkan hanya untuk menenangkan aku, seperti seseorang yang sudah lelah mencoba menahan badai yang terus datang. Nisa, jawabnya, suaranya pelan. Aku juga ingin punya anak. Aku ingin kita punya keluarga, tetapi kita tidak bisa memaksakan takdir. Aku menunduk, mencoba menahan perasaan yang menggelora. Rasa kesepian ini begitu dalam, begitu pekat, seolah memakan seluruh harapan yang pernah ada. Semua usaha kami terasa sia-sia. Aku merasa gagal sebagai seorang istri, merasa seolah-olah aku tidak cukup baik untuknya, untuk keluarga kami. Keinginan kami untuk memiliki anak bukan hanya sekadar impian. Itu adalah harapan yang kami rajut bersama. Namun, harapan itu perlahan mulai retak, seperti kaca yang terbelah oleh batu yang dilemparkan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa seperti Adit bukan lagi pasangan hidupku yang dulu. Dia terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya, bahkan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Meskipun dia selalu menyatakan bahwa dia mencintaiku dan tak akan meninggalkanku, aku merasa semakin jauh darinya. Tiba-tiba, aku merasa seperti orang asing dalam rumah sendiri. Ketika dia pulang kerja, dia hanya duduk di depan televisi, dan aku merasa kami hidup dalam dua dunia yang berbeda. Aku tak tahu apakah dia sedang mencari cara untuk menghindari kenyataan, atau apakah dia sudah mulai menyerah pada impian kami. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, Adit selalu menghindar. Percakapan kami semakin jarang, dan ketika berbicara, itu hanya tentang hal-hal yang bersifat praktis, seperti tagihan listrik, pembelian kebutuhan rumah tangga, atau pekerjaan kantor. Tak ada lagi obrolan ringan seperti dulu. Tak ada lagi tawa yang mengisi malam-malam panjang kami. Aku mulai merasa seolah-olah kami hanya menjalani rutinitas tanpa ada kebahagiaan. Aku merasa terabaikan, bahkan lebih dari itu, aku merasa seperti menjadi bayangan dalam hidupnya. Adit, apa kita benar-benar masih ingin berjuang untuk ini? Tanyaku suatu malam, dengan suara bergetar penuh keraguan. Atau kamu sudah lelah, seperti aku? Adit menatapku dengan kosong. Aku tidak lelah, Nisa. Tapi, kita harus menerima kenyataan. Ini bukan salah siapa-siapa. Namun, kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Rasanya seolah aku sedang berjuang sendirian. Meski Adit ada di sini, di sampingku. Aku ingin dia lebih peduli, lebih merasakan apa yang aku rasakan. Tapi semakin lama, aku merasa semakin kesepian. Seolah-olah kami berdua terjebak dalam dunia yang berbeda. Konflik kedua, kesalahan yang tak pernah terucapkan. Ketika masalah ini semakin memburuk, aku mulai menyalahkan diri sendiri. Aku berpikir, apa aku yang salah? Apakah aku tak cukup baik? Apa aku tak layak mendapatkan anak? Aku mengurung diriku dalam perasaan itu, merasa terhimpit oleh rasa bersalah yang tak pernah bisa aku lepaskan. Adit juga merasa ada yang salah, tapi dia tidak pernah mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Aku merasa terisolasi,
merasa seolah-olah ada dinding tak terlihat yang terbentuk antara kami. Setiap kali aku bertanya tentang perasaannya, Adit hanya mengangguk dan menghindari pembicaraan lebih lanjut. Namun, aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kenapa kamu tidak mau bicara lebih banyak, Adit? Tanyaku dengan nada yang penuh harapan. Aku butuh kamu di sini, sekarang lebih dari sebelumnya. Tapi Adit hanya terdiam, seperti kehilangan kata-kata. Aku tidak tahu apakah dia terlalu lelah, atau apakah dia sudah mulai ragu. Aku mulai berpikir, apakah mungkin dia sudah kehilangan perasaan untukku, atau apakah dia sudah menyerah pada mimpi kami untuk menjadi orang tua. Ketika kami sudah tidak bisa lagi menghindari kenyataan, aku memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Keputusan ini datang setelah melihat Adit semakin tidak peduli, semakin terjarak dari aku. Aku merasa harus mencari jawabannya, apapun itu. Ternyata, hasil pemeriksaan dokter membuatku terkejut. Aku didiagnosis mandul. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekelilingku. Ternyata aku yang menjadi penyebab kegagalan kami untuk memiliki anak, bukan Adit. Aku merasa dihantam gelombang kesedihan yang begitu besar, sampai aku tak tahu harus berbuat apa. Rasa bersalah semakin membebaniku. Kenapa aku tidak tahu lebih awal? Kenapa aku terus menyalahkan Adit? Sementara itu, Adit tetap berusaha menjaga agar aku tidak merasa semakin jatuh. Nisa, ini bukan salahmu. Kita tidak bisa mengubah takdir, katanya dengan lembut. Namun, dalam hatiku yang hancur, aku merasa semakin tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku merasa kehilangan diri sendiri, merasa tak berharga. Aku sudah terlalu banyak menuntut, terlalu banyak menginginkan, tanpa tahu bahwa apa yang aku cari sudah lama ada di depan mata. Adit yang selalu berusaha untuk memahami dan menerima aku, meski aku tak mampu memberikan yang dia harapkan. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku merasa Adit berhak mendapatkan lebih dari yang bisa kuberikan. Jika aku tak bisa memberinya apa yang dia inginkan, maka lebih baik kami berpisah. Rasanya itu keputusan yang paling tepat, meskipun hati ini remuk. Adit, aku rasa sudah saatnya kita berpisah, kataku, menahan air mata yang tak kunjung berhenti. Aku tak bisa lagi menjadi istri yang kamu inginkan. Adit terdiam, wajahnya pucat. Apa kamu yakin, Nisa? Tanyanya, seolah tak percaya. Aku masih mencintaimu. Kenapa kita harus berpisah? Tapi, aku sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan ini. Aku merasa Adit layak mendapatkan kebahagiaan yang aku tak bisa berikan. Meski aku masih mencintainya, aku tahu kami tidak akan pernah bisa kembali ke tempat yang sama. Setelah percakapan malam itu, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah. Adit, meskipun tampak mencoba untuk bertahan, akhirnya melepaskan aku dengan hati yang berat. Aku tahu dia merasa hancur, sama seperti aku, tapi kami sudah terjebak dalam sebuah lingkaran tanpa akhir. Perasaan tak terungkap, harapan yang tak terpenuhi, dan keraguan yang menumpuk. Aku tinggal di rumah orang tuaku untuk sementara waktu, menghindari kehidupan yang penuh kenangan dengan Adit. Namun, meskipun aku jauh dari rumah, bayangan Adit tetap menghantui pikiran dan hatiku. Aku mencoba untuk menerima kenyataan, mencoba untuk sembuh dari luka yang begitu dalam. Waktu berlalu, dan meskipun terasa berat, aku mulai menemukan kedamaian dalam kesendirian. Aku mulai mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, membaca buku, mengejar hobi yang selama ini terabaikan, dan berusaha menemukan jati diriku lagi. Namun, tak ada yang lebih mengejutkan bagiku selain kenyataan yang datang begitu tiba-tiba. 3 bulan setelah kami berpisah, aku menerima kabar bahwa Adit telah menikah lagi dengan wanita lain, dan mereka mengumumkan bahwa mereka sedang mengandung anak pertama mereka. Rasanya seperti serangan kilat yang menghantam hatiku, sebuah kenyataan yang sulit kuterima. Aku merasa tersiksa oleh perasaan cemburu, marah, dan kesedihan yang begitu mendalam. Mereka yang dulu aku anggap sebagai pasangan yang terpisahkan oleh takdir, kini membuktikan bahwa mereka bisa menemukan kebahagiaan yang aku pikir tidak akan pernah mereka temui. Aku menatap berita pernikahan Adit dengan wanita baru itu, dan tiba-tiba sebuah suara muncul dalam pikiranku. Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Aku merasa tertinggal dalam perjalanan hidup yang kini berjalan begitu cepat di luar kendaliku. Setelah perpisahan itu, aku mulai lebih sering berpikir tentang masa lalu. Seperti menatap bayangan yang tak bisa dijangkau.
Ada rasa menyesal karena memilih untuk pergi, tetapi juga ada rasa sakit yang masih menggerogoti. Aku merasa seperti orang yang dipermainkan oleh takdir. Namun, pada saat yang sama, aku sadar bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tak lama setelah pernikahan Adit, aku pun akhirnya memutuskan untuk kembali mencoba hidup, meskipun tanpa anak. Aku mulai bergaul lebih banyak, bertemu teman-teman lama, dan bahkan mulai menjalani hubungan dengan pria lain. Namun, meski terlihat bahagia di luar, ada bagian dari diriku yang masih terperangkap dalam kenangan. Aku merasa seperti terlambat dalam menemukan kebahagiaan sejati. Tahun demi tahun berlalu, dan aku akhirnya menikah lagi, kali ini dengan seseorang yang menghargai aku sepenuhnya, tanpa syarat. Kami membangun hidup yang sederhana, penuh kasih sayang, tanpa tekanan untuk memiliki anak. Kami berdua belajar untuk saling menerima dan mendukung, tanpa ada harapan-harapan yang tidak realistis. Namun, meskipun hidupku tampak bahagia, ada saat-saat di mana aku merenung, memikirkan Adit dan anaknya. Aku menyadari satu hal yang sangat penting. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Terkadang, perpisahan yang terasa begitu menyakitkan adalah jalan yang harus kita lewati untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Pelajaran yang bisa diambil. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak selalu berputar di sekitar apa yang kita harapkan. Terkadang, kita berjuang begitu keras untuk mencapai sesuatu yang kita anggap sebagai kebahagiaan, namun kenyataan membawa kita pada jalan yang berbeda. Ketika perpisahan datang, mungkin terasa seperti akhir dari segalanya, tetapi sebenarnya itu adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan pembelajaran dan penerimaan. Konflik dalam pernikahan ini juga mengajarkan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Keinginan untuk memiliki anak adalah sebuah harapan yang sah, tetapi tidak seharusnya menjadi beban yang menghancurkan hubungan. Kadang-kadang, kita terlalu fokus pada satu hal, sehingga lupa untuk melihat hal-hal lain yang mungkin jauh lebih penting, seperti saling mendukung dan mencintai tanpa syarat. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita anggap sebagai kebahagiaan demi menemukan yang lebih baik. Dalam proses itu, kita belajar untuk menerima takdir, dan bahwa kebahagiaan sejati seringkali datang dari tempat yang tidak kita duga. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.